kita akan bicara tentang basic. Mengapa seseorang tidak tergerak untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat? Simple. Karena manusia punya mata, punya telinga. Ketika manusia hanya melihat sebuah hal yang terwujud seperti uang atau nilai, dia akan kejar. Tapi sebetulnya manusia punya penglihatan yang tidak hanya digunakan oleh mata terbuka. Itu kita sebut dengan visi, atau kita bisa gunakan juga sebagai imajinasi. Nah, untuk memotivasi seseorang untuk belajar, kita perlu tutup mata kita, tidak lihat dengan mata lagi, tapi dengan mata tertutup kita melihat apa efek dari ketika kita belajar. Jadi yang melihat adalah otak kita, itu kita memvisualkan sebuah sebab yang kita ciptakan, apa akibatnya. Ketika kita menciptakan sebab, misalnya gini, aku nggak pengen belajar nih, coach. Aku nggak tertarik belajar. Nah, supaya tertarik belajar apa? Kita bisa melihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, dan kita pelajari biografinya. Biografi mereka akan memperlihatkan urutan mundurnya masa lalu mereka, atau awal masa lalu mereka ke masa depan mereka. Dari proses ini, kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang hebat itu mereka mengalami suatu fase belajar. Fase itu apa sih? Misalnya fase SD, SMP, SMA, kuliah, itu fase ya. Orang-orang hebat ini melalui fase belajar yang serius. Tentunya ada ilmu-ilmu yang penting, yang bagus, yang terpilih, yang berkualitas, yang mereka miliki, sehingga mereka menjadi seorang pemimpin, sehingga mereka menjadi seorang yang hebat, sehingga mereka menjadikan, ada kita sebut bos, ada sebut pimpinan, ada sebut leader, atau apapun itu. Ini orang-orang yang sudah melalui proses fase belajar, oke? Tentu kata belajar ini, kualitas dari sebuah belajar sangat mempengaruhi hasil. Nah, untuk menciptakan mau, kembali lagi kita bisa melalui melihat biografi kesuksesan seseorang, atau kita memvisualkan. Oke, setelah melalui tahapan proses belajar, saya akan mencapai apa sih? Nah, ketika kita mengetahui apa yang kita dapat, mengetahui apa yang akan kita dapat, tentu rasa ingin belajar itu akan keluar. Tetapi seseorang tidak mampu membayangkan, biasanya mereka malas. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui bahwa mau itu bisa diciptakan, rasa inginnya itu bisa diciptakan, yaitu dengan visual, biografi orang lain, dan kita pikirkan hal-hal menarik yang akan kita nikmati ketika kita mencapainya. Itu adalah kunci bagaimana membuka gerbang mau. Kunci bagaimana membuka gerbang mau, karena ketika mau keluar, hasilnya luar biasa. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa manusia terdiri dari pikiran dan perasaan. Tentunya pikiran, perasaan, dan jiwa. Aku akan bahas pikiran dan perasaan aja. Pikiran itu beda dengan perasaan. Nah, perasaan itu lebih kuat daripada pikiran. Contoh, ketika kita tahu mayat itu nggak akan bangun berdiri cekek orang, oke? Tetapi kalau kita diminta ke rumah sakit atau tempat kamar mayat jam 4 pagi, tentu ada rasa takut. Nah, rasa takut itu rasa. Pikirannya sih enggak, pikirannya baik-baik aja, karena dia nggak akan bangun tiba-tiba kayak vampir gigit orang, cekek orang kan. Tapi rasa itu ada. Nah, rasa itu lebih kuat daripada pikiran. Nah, untuk menciptakan sebuah mau, kita harus dapat mengkrit rasa itu. Rasa yang kuat itu bahwa, oh, kalau aku berhasil mempelajari sesuatu, aku akan mendapatkan satu hal yang menarik. Makanya ada di video yang lain tentang reward. Nah, ini kaitan dengan reward. Nah, ketika kita mendapatkan reward, kita mempunyai rasa, sehingga pikiran kita dapat dikendalikan. Tentunya ada juga metode ilmu kekuatan pikiran, sehingga dapat mengendalikan rasa, sehingga apapun yang kita ingin capai, dapat tercapai dengan cepat. Nah, semoga bisa segera dipraktekkan. Yaitu, bayangkan apa yang Anda inginkan. Tentu yang Anda inginkan itu yang masih rasional ya. Jangan misalnya aku dalam 3 hari mau capai bulan. Itu yang nggak rasional ya. Bisa sih diganti dengan misalnya nonton video di bulan. Ya masih bisa, yang masih rasional ya. Kalau yang nggak rasional ya agak ngaco. Dan ingat, segala sesuatu ada urutannya ya. Jangan dilompat-lompat. Udah itu aja.